Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat semangat. Anak bapak semangat semangat semua nih. Harus tetap semangat pagi-pagi. Apa kabar pagi ini? Baik. Nah, baik pagi ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, bapak minta kalian tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Nah, kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Bapak minta ketua kelas, Vicky, untuk memimpin doa. Silakan, Vicky. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada Vicky. Nah, semoga dengan berdoa pagi ini kita belajar diberikan kemudahan dan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan barokah untuk hari ini. Amin. Nah, Bapak sudah cek kehadiran, alhamdulillah hadir semua. Bapak terima kasih. Tetap semangat walaupun kita belajar masih di kondisi COVID-19, tapi tetap belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, kita bernyanyi dahulu untuk membangkitkan semangat kita. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, siapa yang mau pimpin? Mana? Nah, Bapak minta si Ardi memimpin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, satria Proklamasi untukku, Pancasila dasar negara, rakyat adil nomor Nusantara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Ya, terima kasih. Nah, dengan bernyanyi lagu nasional, menyanyi lagu Garuda Pancasila, harapan kita semoga tertanam selalu jiwa nasionalisme di dalam diri kita dan kita semakin cinta terhadap negara Indonesia. Nah, anak, Pak tampilkan pelajaran kita hari ini. Nah, sudah muncul di layar? Pak. Ya. Nah, ya. Anak-anak, pelajaran kita hari ini masih tema 5, pahlawanku. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang tema 5, pahlawanku di pembelajaran 1. Hari ini kita melanjutkan materi selanjutnya yaitu masih tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua. Ya, masih mengenai pahlawanan dan berkaitan dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama, diharapkan kalian dapat menganalisis hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Kemudian yang kedua, kalian dapat menampilkan lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tinggi rendah nada dan tempo serta sikap tubuh yang tepat pada saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini nanti ada beberapa tahapan kegiatan yang harus kalian lakukan. Itu yang pertama mengamati, kemudian menanya, kemudian eksplorasi, mengkomunikasikan, serta menyimpulkan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk materi selanjutnya, Bapak punya video nih. Mau nonton nggak?
Nah, kalian perhatikan video ini. Nah, kalian amati, tangkap informasi-informasi yang ada dari video ini. Nanti berkaitan dengan materi yang akan kita bahas nanti, ya. Nah, akan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, belajar bersama kembali dengan Pak Heri. Kali ini kita belajar mengenai pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil terhadap sesama. Contohnya, pertama, bergotong royong membersihkan lingkungan. Kedua, tidak merusak lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat. Ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Dan keempat, menghormati hak-hak orang lain. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lainnya? Ya, bagus. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama untuk selalu bersikap adil terhadap sesama. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah dilihat videonya? Tentang apa coba? Tentang sila kelima Pancasila. Iya, tentang sila kelima Pancasila. Kelompoknya si Tasya, tentang apa videonya? Sila Pancasila. Sila kelima. Oh, sila kelima Pancasila. Nah, dari video ini, nah nanti berkaitan dengan materi selanjutnya, dengan yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang, kalian perhatikan, ya. Nah, siapa yang masih ingat nilai-nilai kepahlawanan? Nah, kemarin pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan. Siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangan. Kami, Pak. Kami, Nah, Pak. ya, kelompoknya si Tasya. Tentang kerajaan Ternate, kerajaan Samosir, Ya. kerajaan Malaka, kerajaan Cirebon. Nah, coba kelompoknya si Zahra yang ini, nilai-nilai kepahlawanannya apa nilai-nilai kepahlawanan ya? Rela berkorban. Nah, rela berkorban, ya bagus. Ya, cinta tanah air. Nah, ya, terima kasih untuk semuanya, jawabannya bagus-bagus. Kelompok Tasyanya bagus, kelompoknya Zahra juga bagus. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, dari nilai-nilai kepahlawanan itu, nah, berkaitan dengan teks berikut ini. Nah, coba di sini ada teks yang berjudul Gusnadi Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Nah, nanti kalian baca, kalian cari informasi di dalam teks ini. Kemudian ada lembar kerja yang Bapak kirimkan tadi. Nah, silakan kalian diskusikan di dalam kelompok, ya. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja. Nah, ikutin petunjuknya di dalam lembar kerja yang Bapak bagikan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ya. Silakan. Sekarang dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti yang sudah selesai bilang hore. Apa Pak, soal-soal ini dijawab ya, Pak.
Mana? Ya, Zahra? Soal yang pertanyaannya dijawab ya, Pak. Nah, pertanyaan yang ada di lembar kerjanya dijawab. Kalian diskusikan ya. Diskusikan sama kawan-kawannya. Ya, Nah, Woi, ini ada jawabannya. Ini enggak? Ini, woi. Pak, kami sudah. Ya. oke, kelompok Tasya sudah sama kawan-kawan. Nah, kelompok Azam dan kawan-kawan dan Esa. Kelompoknya Silpi, Amanda dan kawan-kawan sudah. Kelompoknya Vicky dan kawan-kawan sudah. Mantap. Ya, kalau sudah, nah sekarang kalian presentasikan. Nah, ya. Nanti hasil diskusinya silakan dipresentasikan. Ya, kelompoknya nanti kita kasih giliran ya, kelompok Tasya, kelompok yang lain, ya. Kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Semangat semua. Iya, kelompoknya si Zilfi dan kawan-kawan dulu presentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain dengarkan ya. Kelompok yang lain dengarkan, sudah itu nanti kalian boleh memberikan kritik dan sarannya. Boleh. Sekarang kelompok yang lain dengarkan kelompoknya si Zilfi dan kawan-kawan dulu. Siapa yang mau presentasi? Radit boleh, Amanda boleh, kemudian si Adi boleh. Oh, ini di kelompoknya si Zilfi gangguan sinyal nah kayaknya nih. Kita pindah ke kelompoknya si ini. Kelompoknya si Azam dan kawan-kawan. Ya, nanti giliran ya. Ya, kelompoknya Azam dan kawan-kawan dulu. Siapa yang mau presentasi? Ya, kelompok Azam dulu, Ya, silakan Azam dan kawan-kawan. Siapa yang mau presentasi? Ya, Zahra. Ya, Zahra, silakan Zahra. Jawabannya raih medali perak Olimpiade Sains Nasional OSN 2011 di Manado. Ya. Nomor 2. Jawabannya mengulang pelajaran secara mandiri di rumah. Ya. Pertanyaan ketiga, sikap baik apa yang dimiliki orang yoga? Jelaskan. Jawabannya, semangat dan kerja keras karena semua akan tercapai kalau kita semangat dan kerja keras. Pertanyaan keempat, apakah sikap yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan. Iya, karena melalui kerja keras akan membuat kita mendapatkan yang kita inginkan tanpa dibeda-bedakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ya. Kita satu kelompok lagi. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Tasya? Kenapa? Oh, sama. Ya, kelompoknya Vicky.
Mau, Pak. Nggak mau. Nah, coba sampaikan hasil kerja kelompoknya. Bacakan dulu. Didin, atau kau, Din? Nomor 2 agak beda, Kak. Nomor 2, apa usaha yang dilakukan yoga untuk menilai prestasi tersebut? Gimana? Apa sarannya, kritikannya? Pendapatnya kelompok iki ulangi, enggak kedengaran nih Bapak. Kita kendala sinyal ini ya. Tanpa mengikuti bimbingan belajar maupun khusus. Oh iya, bagus. Kelompoknya Vicky nomor 2-nya agak berbeda Pak. Katanya kelompok kami sama, tapi kelompok nomor 2-nya agak berbeda tanpa mengikuti bimbingan khusus ya. Bagus sekali. Nah, semuanya secara keseluruhan bagus-bagus semua. Nah, kerja kelompoknya bagus. Nah, kemudian, baik anak-anak. Sikap yoga harus kita contoh, ya. Karena yang sudah dilakukan yoga mencerminkan sila kelima Pancasila. Walaupun dia mempunyai keterbatasan, tapi tidak membatasi dia untuk meraih cita-citanya. Dia tetap rajin belajar. Kalian harus seperti itu. Harus rajin belajar tanpa disuruh. Tetap dengan yoga tadi, walaupun tidak mengikuti kegiatan yang khusus, tapi dia di rumah mengulang pelajaran sendiri. Akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, baik. Nah, ada yang mau bertanya dari pelajaran tentang Gusnadiwi Yoga? Sudah paham semua? Sudah. Sudah? Fitri? Fitri sudah paham? Sudah paham semua? Sudah. Sudah. Oke. Yang sudah paham coba tangannya diangkat. Yang sudah paham, ya. Walaupun gelap, tapi Bapak insya Allah masih bisa melihatnya ini. Oh ya, terima kasih Mbak Arti. Kalian sudah paham semua. Nah, kita lanjut. Nah, agar kalian lebih memahami tentang pengamalan sila kelima Pancasila dan contoh-contohnya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang ada di layar. Mati gambar apa ini? Simbol apa? Setengah padi. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Iya. Nah, sekarang tugasnya. Nah, kalian diskusikan lagi. Dari gambar ini, nah ini ada gambar padi, ada gambar kapas. Ini adalah simbol sila kelima Pancasila. Nah, kalian diskusikan berdasarkan lembar kerja yang Bapak berikan tadi. Ya. Nah, cari arti dari simbol ini. Kemudian apa hubungannya dengan maknanya? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan, cari informasi sebanyak mungkin dari gambar ini dengan menghubungkan dengan video yang tadi yang kita sampaikan. Nah, video tadi kan berkaitan dengan sila-sila kelima pengamalannya. Nah, ada dalam video tadi, masih ingat kan? Nah, dari informasi itu bisa kalian terapkan di sini. Nah, silakan. Bapak tunggu waktunya 5 menit. Jelaskan arti dari video tersebut. Ini. Ya, kelompoknya Kasih sudah, kelompoknya Zahra, Kaisan juga sudah, kelompoknya
Alif, Dian, dan Vicky juga sudah, sama Ardi. Oh, nice. Pintar-pintar semua nih kelompoknya yang lain. Sudah, kelompoknya si Radit, Amanda, sama Adi, Silpi juga sudah. Sudah semua? Sudah. Ah, yang sudah angkat tangannya, yang sudah. Kelompok yang sudah angkat tangannya. Iya bagus sekali. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan dengan baik. Bapak senang. Kalau begini Bapak pengennya tiap hari ketemu sama kalian semua nih. Walaupun kita belajar daring tapi tetap semangat. Nah, sudah kalian isi, sudah kalian kerjakan. Sekarang kalian presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, tadi kelompoknya yang belum kelompok siapa? Tadi kelompoknya si Zahra dan kawan-kawan sudah. Nah, yang belum kelompoknya si Adi. Ya, gantian ya. Kita bergiliran. Nah, tadi siapa tadi yang mau presentasi tadi? Kami, Pak. Nah, gantian ya. Kita kasih giliran ya. Ya, kelompoknya sekarang kita gantian. Sekarang kelompoknya si Amanda dulu. Sekarang presentasikan, tadi terkendala sinyal mau nyampaikan tidak bisa. Tapi tadi, Pak. Gantian ya. Gantian, kelompoknya Amanda dulu. Halo? Amanda dan kawan-kawan, anak Bapak. Siapa yang mau presentasi? Melambangkan pangan, makanan, dan sandang atau pakaian. Apakah hubungan simbol tersebut dengan maknanya? Tadi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Kesimpulan, jadi setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat untuk suatu negara dianggap sejahtera. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Nah, kelompok yang lain. Ada yang mau ngasih saran? Nah, kelompoknya kelompok Kesha. Kelompoknya Kesha. Kelompoknya Kasih yang belum. Kami, Pak. Sudah, ini nanti kelompoknya Nurul dan kawan-kawan ya. Ya, Pak. Arti dari simbol tersebut, padi dan kawan mewakili sila kelima karena melambangkan pangan, makanan, dan sandang pakaian. Iya, mantap, pintar sekali kata rombongan si Kasih. Padi melambangkan ketersediaan makanan, kapas ketersediaan pakaian. Sekarang kita dengarkan satu lagi dari kelompoknya Disti dan Nurul dan kawan-kawan. Siapa yang mau presentasi? Nurul. Ya, silakan. Yang cowoknya boleh juga, ini agak gelap jadi nggak kelihatan, nggak begitu jelas dulu, Pak. Nah, dari kelompoknya Disti dan kawan-kawan, siapa yang mau presentasi? Silakan. Ya, bacakan. Pak. Silakan. Padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan makanan. Ya. Adanya manusia. Ya, suaranya agak putus-putus ya, tapi tidak apa-apa. Bisa dimengerti. Kurang lebih hampir sama dengan kawan-kawan yang lain. Ya, ada yang mau ngasih saran atau kritik, ada yang berbeda mungkin. Kelompoknya Fitri. Sama, Pak. Ya. Nah, ini ya. Ya. Nah, tadi Bapak sudah dengar.
sudah dengar persentase dari kalian semua, kemudian kawan yang lain juga menanggapinya, hasilnya bagus-bagus semua. Ya benar bahwa sila kelima itu bermakna adil. Nah, adil di sini bukan berarti harus sama semua, bukan berarti kita misalnya contoh sudah melakukan pekerjaan, kita mendapatkan upah yang harus sama. Tidak begitu artinya. Karena apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Contoh misalnya si Azam misalnya bekerja piket kelas misalnya. Dia dari ini tidak berhenti-berhenti. Tapi nanti si Fitra nanti piketnya hanya sebagian. Kira-kira harus mendapatkan misalnya hadiah yang sama tidak? Nah, tentu jawabannya tidak, karena sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian sila kelima ini bermakna bekerja keras. Nah, seperti si Yoga tadi. Kemudian mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Nah, ada yang mau ditanyakan dari pengamalan sila kelima Pancasila? Ada yang mau bertanya? Gimana? Sudah paham semua? Sudah. Yang sudah paham coba tunjuk tangan. Siapa yang sudah paham? Nggak kelihatan tangannya ini di kelompoknya Nurul. Angkat tangannya tinggi-tinggi, dilambaikan. Coba mana? Yang sudah paham tunjuk tangan, lambaikan tangannya. Di kelompoknya si Amanda sinyalnya agak jelek ya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali ya. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi tadi, kemudian Bapak minta dari hasil diskusi tadi, kemudian dari video yang awal tadi kalian lihat, nah, kalian buat contoh lain dari sikap-sikap pengamalan sila kelima. Kemudian kalian buat ke dalam peta konsep apa itu contoh-contohnya beserta alasannya. Nah, buat di dalam lembar kerja yang sudah Bapak berikan tadi. Nah, sekarang kalian kerjakan. Kemudian cari informasi sebanyak mungkin dari yang kalian paham, kalian ketahui. Silakan. Nah, ini contoh peta konsepnya. Jangan lupa berikan alasannya ya. Bisa dimengerti? Nah, sekarang Bapak tanya dulu biar semangatnya nambah, sudah semakin siang tambah semakin semangat nih. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ini semangatku. Bapak tanya, coba saya satu-satu ya, kelompok siapa yang paling kuat nih ya? Kelompok 1, mana semangatmu? Nah, sinyalnya macet-macet nih. Kelompok 2, mana semangatmu? Oh, mantap. Kelompok 3, mana semangatmu? Kelompok 4, mana semangatmu? Kelompok 5, mana semangatmu? Oh, mantap, semangat semua. Senang Bapak. Lapar jadi kenyang. Nah, sekarang lanjut. Sekarang silakan kalian buat peta konsepnya. Nah, di sini masih kosong nih. Kira-kira di tengah nanti isinya apa? Kemudian kasih contoh sama alasannya ya. Pak, kasih nulisnya di dalam kotaknya ya. Bagus. Iya. Kata kelompok si kasih nanya Pak, kelompok ngisinya di dalam kotaknya ya. Kira-kira macam mana? Yang lain bisa nggak bantu Bapak jawab dah? Kata kasih ngisinya dalam kotak ya. Ya kata kawannya ya. Yo, ngisinya di dalam kotaknya. Jangan salah ya, jangan terbalik. Di tengah nih harus sesuai.
Alhamdulillah alam kita masih terjaga dengan baik, suara burung berkicau masih terdengar di mana-mana. Bapak senang berarti alam kita ini masih seger. Pak, kami sudah Pak. Iya, kelompoknya Adam sudah. Kelompoknya Adam, tunjuk kelompok Adam. Mana kelompok Adam? Oke. Kelompoknya Dian. Kelompok Dian, mana kelompok Dian? Sudah. Kelompoknya si Titin. Kelompok Titin. Kelompok Titin, mana kelompok Titin? Sinyalnya macet-macet nih. Jadi agak lambat ya. Kelompoknya Fitra. Ini agak macet nih kelompok Fitra. Ini ngapa ini? Sinyalnya agak susah ya. Jadi suara Bapak ini ya agak lambat ya. Ya udah apa. Oh, tapi Bapak sudah senang kalian sudah aktif. Kalian sudah aktif di diskusi, Bapak sudah senang. Mudah-mudahan sinyalnya ke depan lancar ya. Jadi kita, mudah-mudahan juga corona cepat hilang. Jadi kita cepat bertemu tatap muka langsung. Amin. Nah, sekarang kalau sudah selesai, nah, sekarang kita presentasikan. Anak Bapak ini pintar-pintar semua, sudah tepat waktu mengerjakan tugasnya. Kelompok siapa dulu? Ya, kelompoknya si Dian. Kelompoknya Vicky dan kawan-kawan, presentasi duluan. Siapa yang mau presentasi? Anggrek boleh, Vicky boleh. Ya, ketua kelompoknya ya. Si kelompoknya Vicky silakan presentasikan. Yang lain dengarkan ya, nanti tanggapin. Yang pertama, contoh sikap hidup hemat menabung. Alasan hidup akan sejahtera. Dua, contoh sikap piket kelas secara adil. Alasan piket kelas akan jadi ringan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh gotong royong di sekolah. Alasan semua siswa ikut semua tanpa dibedakan dan lingkungan jadi bersih. Sama Pak jawabannya. Kelompok 3 hampir sama. Iya, kelompok 4 sama. Ada yang berbeda? Ya. Nah, kalian pintar-pintar semua, sudah mengerjakan dengan baik. Nah, anak-anak, para pahlawan dulu itu memiliki semangat untuk meraih kemerdekaan itu dengan kerja keras, pantang menyerah, rela berkorban. Begitu juga sama dengan yang tadi dimiliki Gus Nadiwi Yoga pada teks tadi. Nah, kita berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan cara kita sendiri pada saat ini. Nah, sampai di sini, apakah ada yang belum dipahami? Sudah, Pak. Ada, Pak. Ada yang lagi yang belum paham? Sudah paham? Ada yang belum paham? Sudah.
Kelompok Disti sudah paham belum? Sudah. Sudah, ya. Nah, pintar-pintar semua, sudah paham semua, bagus. Berarti kalian sudah menerapkan informasi yang tadi untuk memecahkan masalah yang kalian hadapi di lembar kerja. Nah, anak-anak, agar kalian lebih bersemangat, nah, Bapak punya video sekok lagi nih. Video ini berkaitan dengan yang akan kita bahas selanjutnya, ya. Bersemangat seperti pahlawan. Nah, ini video berikutnya. Nah, mau nonton? Nah, sekarang diamatin videonya, kaget ada kaitannya dengan materi selanjutnya, ya. Sekarang kita dengar. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Heri. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang tinggi rendah nada dan tempo dari sebuah lagu. Nah, tentunya kalian masih ingat bukan? Apa itu tinggi rendah nada dan tempo dari sebuah lagu? Ya, benar. Tinggi rendah nada menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah nada. Tinggi rendah nada dapat dilihat pada not angka. Nada rendah ditandai dengan not angka disertai tanda titik di bawahnya. Nada tinggi ditandai dengan not angka disertai tanda titik di atasnya. Nada sedang ditandai dengan not angka tanpa tanda titik di atas ataupun di bawahnya. Sedangkan tempo adalah ukuran kecepatan dalam irama lagu. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronom atau menggunakan keyboard. Nah, anak-anak, dalam bernyanyi kita harus memperhatikan tinggi rendah nada dan tempo dari lagu yang kita nyanyikan, agar lagu yang kita nyanyikan enak didengar oleh semua orang. Demikianlah pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Nah, sudah nengok videonya kan? Sudah, Pak. Videonya tentang apa coba? Tentang Apa ya? Tentang apa tadi? Tinggi rendah nada. Tentang tinggi rendah nada. Ada tak yang mau nanya dari video nih? Ada, Pak. Ya, kasih. Itu tinggi Pak ya. Gimana? Kalau ada Kalau titiknya di atas berarti tinggi ya, Pak. Oh iya. Kata si kelompok Vicky dan kelompoknya Tasya, kalau ada not angka yang ada titik di atas, berarti nadanya tinggi ya Pak. Nah, kayak mana kan teman-teman yang lain, anak yang lain, ada yang bisa nanggapi enggak? Ada yang bisa nanggapin kelompoknya siapa? Ya, Disti. apa yang dimaksud dengan nada, Pak? Apa yang dimaksud dengan nada? Ya. Ya, ada lagi. Nah, kita tanggapin dulu satu persatu ya. Tadi kelompoknya Vicky nanya, kalau yang notnya di ada titiknya di atas, itu nadanya tinggi. Ya, benar kata kelompok Vicky dan kelompoknya si Tasya. Kalau not ada titik di atas itu berarti nadanya tinggi. Nah, kalau di bawah titiknya itu berarti nadanya rendah. Nah, kemudian si Disti nanya, Pak, nada itu apa, Pak? Nah, ada yang bisa jawab, Pak? Coba, apa yang bisa bantu jawab? Nada tuh tempo rendah tingginya, Pak. Nada itu tinggi tempo, ya bisa, bagus. Nah, jadi
nada itu dari yang disampaikan kelompoknya Tasya saat yang tinggi rendah nada, ya, nada itu bisa diartikan sebagai bunyi yang beraturan, dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Nah, anak dari video tadi, nah, Bapak ada teks nih. Ini teks apa coba? Nampak tak? Nah, teks maju tak gentar. Dari video tadi ada informasi-informasi yang diterapkan di sini. Nah, dari teks ini dan video tadi, nah, kalian analisa teks maju tak gentar ini, kemudian kalian cari mana yang nanti syairnya atau nadanya tinggi, mana yang nadanya rendah. Nah, nanti kalian tuliskan di lembar kerja yang Bapak berikan, ya. Bisa? Nah, nanti jika kalau sudah kalian analisa mana nada tinggi dan nada rendah, lagu maju tak gentar ini kalian coba berlatih dalam kelompok. Nah, latih dalam kelompok dengan menggunakan tempo cepat dan tempo sedang. Nah, sekarang ikutin petunjuk yang ada di lembar kerja. Silakan diskusikan dalam kelompoknya. Ayo, silakan. Cari dulu ya. Kasih tahu dah. Udah? Nah, baik anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita nanti kalian tampilkan lagu maju tak gentar, Bapak tanya dulu nih. Kira-kira mana yang syairnya bernada tinggi? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Nah, kelompoknya si Adi dan kawan Radit. Bergerak katanya. Kelompoknya Adi. Ya. Alasannya apa coba? Titik di atas, Pak. Ada titik di atasnya. Iya. Kalau yang nada sedang? Ada yang nada sedang? Maju tak gentar. Alasannya apa kalau maju tak gentar? Ada titiknya. Iya, pintar-pintar. Pintar-pintar semua. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Mantap. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Kasih jempol. Mantap. Nah, baik anak-anak. Tadi kalian sudah latihan, sudah mengetahui mana nada yang tinggi dan mana nada yang sedang. Nah, nanti nampilkannya bergiliran ya. Pertama, tampilkan dengan nada sedang. Contohnya Bapak kasih contoh gini. Tempo sedang ya, dengan tempo sedang. Bisa didengar? Bisa didengar, Adam? Kedengaran enggak suara Bapak? Enggak. Dengaran? Iren? Dengar, Pak. Dengaran. Nah, contohnya gini, kalau misalnya nampilkan dengan tempo sedang. Maju tak gentar, membela yang benar. Itu tempo sedang, ya. Itu tempo sedang. Kalau temponya cepat kayak orang baris berbaris itu. Nah, karena lagu maju tak gentar nih memiliki tempo marsia, namanya marsia. Itu artinya bertempo cepat. Nah, tapi kita nanti tampilkan dua, tempo sedang sama tempo cepat. Kalau tempo cepat seperti ini. Maju gentar, membela yang benar, dan seterusnya. Bisa? Nanti kalian tampilkannya dengan sikap tubuh yang tepat. Nah, dengan tegak. Jadi kalau lakukan lagunya lagu semangat nih, penuh semangat perjuangan. Nah, gantian ya. Nanti mengisinya. Nah, diisinya di sini pendapatnya. Sekarang kelompoknya si Azam dulu yang tampil. Kelompok yang nilai kelompok siapa? Ya. Kelompok 3. Nah, yang nilai kelompok 3.
kelompoknya Azam dulu, yang nilai kelompoknya si Amanda. Ya. Silakan. Yang lain, yang kelompok lain perhatiin, kelompok lain perhatiin. Yuk, 1, 2, 3. Yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang, bergerak, bergerak, serentak, serentak. Sekarang nyanyi kelompoknya Iren, tampil dulu. Kelompoknya Iren tampil dulu ya. Yuk, Iren dan kawan-kawan. Diamati oleh kelompoknya Azam. Ya, ya. Membela yang benar, maju serentak, bagi kita diserang, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang, bergerak, bergerak, serentak, serentak. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menampilkannya, sudah tampil semua satu persatu tiap kelompok. Nah, sekarang hasil pengamatannya disampaikan. Nah, tadi kelompok Azam dinilai atau diamati oleh kelompoknya Amanda. Nah, sekarang Amanda sampaikan hasil pengamatan dari kelompok Azam dan kawan-kawan tadi kayak mana. Yuk, silakan. Mikrofonnya dihidupkan dulu. Dinyalakan dulu anunya. Mic-nya dinyalakan dulu, mic-nya. Kelompok Amanda. Nah, sudah bagus. Tinggi rendah nadanya sudah pas, Pak. Tempo sudah pas dan ekspresinya sudah pas. Oke, kelompok Amanda, kelompok Azam tadi tinggi rendah nada sudah sesuai. Temponya sudah sesuai, ekspresinya juga sudah tepat. Nah, bagus. Nah, tadi kelompok Kasih sudah tampil diamati oleh kelompoknya Keisha. Coba sampaikan hasil pengamatannya. Tinggi rendah nada sudah sesuai, ekspresinya kurang. Ekspresinya kurang, oh iya. Tinggi rendah nada sudah, temponya sudah, ekspresinya masih kurang, Pak, kata si Azam. Tadi karena tadi kelompok Kasih kurang tegap. Oke. Baik anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang apa? Tentang nilai-nilai Pancasila kata kelompok Nurul. Yang kedua tentang apa? Tentang tinggi rendah nada. Ya, pintar. Jadi anak-anak, kesimpulannya dari tentang nilai-nilai Pancasila yang sila kelima itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus rajin bekerja keras, kemudian berlaku adil terhadap sesama, suka bergotong royong, dan hidup hemat. Nah, ya, jangan merusak lingkungan yang membahayakan orang lain. Kemudian nanti tinggi rendah nada mempengaruhi dalam kita bernyanyi agar lagu yang kita nyanyikan enak didengar orang. Nah, baik anak-anak, nanti kalian bisa mencoba kembali di rumah bersama teman, bersama orang tua, lagu Maju Tak Gentar dengan tempo sedang dan tempo tinggi, biar kalian lebih paham. Nah, jika ada yang belum memahaminya, nanti bisa mengulang lagi, berlatih dengan Bapak atau dengan teman yang lain, nanti terbimbing ya. Nah, baik anak-anak, sesudah ini nanti kalian kerjakan evaluasi di lembar kerja Google Form. Bapak nanti kirimkan linknya, silakan diisi.
Nah, sudah selesai, nanti bisa mengirimkan hasilnya melalui WA group. Nah, Bapak rasa cukup sekian pelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Untuk menutup doa. Ya. Ini agak gelap ini, siapa tunjuk tangan? Siapa yang tunjuk tangan ini kelompoknya Vicky? Alip. Silakan Alip pimpin doa untuk sebelum pulang, Lip. Yang lain silakan perhatikan ya. Silakan Alip. Alif, doa mulai. Berdoanya kayak buka tadi bae. Oke. Baiklah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak. Bapak rasa cukup sekian pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di pelajaran selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam.